Shalom Tiberias. Shalom. Mari dengan penuh sukacita ada Shalom Tiberias. Lebih dahsyat lagi kita berkasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau imani dan percaya bagi setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan di tempat ini, dan mau selalu datang untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti sediakan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Maka dari itu mari bersama-sama terlebih dahulu kita mau buka hati kita. Kita mau rendahkan hati kita, kita mau tundukkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang telah terjadi di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, sehingga kami dapat berkumpul tempat-Mu yang kudus untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biar melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami dapat sukacita yang baru dan kekuatan yang baru ya Bapa. Biar melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan, tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan kami percaya kami pulang bawa pengharapan yang baru. Di tempat ini kami mau berdoa dan mengucap berkat untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan berikan hikmat, marifat, kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa, ekstra mukjizat, agar di sepanjang hari ini melayani dengan damai sejahtera yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk setiap hati yang rindukan hadirat Tuhan di tempat ini, maupun yang beribadah melalui live streaming. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Terus kami mau bangkitkan iman kami ya Bapak. Setiap yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, setiap yang terikat Tuhan pasti lepaskan, dan setiap yang berbeban berat Tuhan pasti berikan kelegaan. Kami taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak, sebab kami tahu masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Maka di siang hari ini ya Roh Kudus, terlebih dahulu kami mau datang menyembah. Kami mau bawa ucapan syukur setiap kami. Kami mau taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau pandang indah kekudusan Tuhan, dan kami mau berikan hati kami yang seutuhnya. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka terima sembah kami ya Yesus. Inilah hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari siap datang menyembah bersama-sama, kita mau katakan amin. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama saudara di siang hari ini terlebih dahulu kita mau angkat sembah kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan, kasih, dan anugerah penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Sebab kami percaya kami ada sebagaimana kami hari ini, itu semua karena kasih Tuhan yang begitu sempurna. Hanya kepadamu saja ya Bapa tempat kami tenang, hanya kepadamu saja ya Tuhan tempat kami mau berharap. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Yesus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala
tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang, sebab kami percaya ada kekuatan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, terus kami mau bangkitkan iman kami Roh Kudus. Datang, dan aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya aku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan kami mau terus percaya penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam hidup kami. Tiada yang mustahil. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya aku bersama Dia. Tiada yang mustahil. Kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus, biar musik memuji nama Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bagimu. Mari dari dasar hatimu sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala. Kami mau terus percaya Roh Kudus. Saat ku bersama Dia. Mari terus dengan segenap hatimu Tiberias nyatakan. Ku kan. Terus angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau angkat sembah kita mau angkat pujian kita mau taruh pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan. Persoalan hidupku, dan aku percaya tiada yang mustahil. Ku kan. Sambil bangkit berdiri, kita mau sungguh lagi menyembah nama Tuhan di tempat ini. Mari berikan hatimu yang sepenuhnya. Mari berikan hatimu yang seutuhnya kepada Tuhan. Yes. Amin. Dan aku percaya saat tiada yang mustahil. Mari di atas kepala kembali kita boleh kasih tepuk tangan.
Terpujilah Yesus. Inilah pujian dari dasar hati kami ya Tuhan. Sebab kami kagum akan kasih Tuhan yang begitu sempurna. Terus kami mau angkat bentuk pengagungan kami di hadapan tahta suci-Mu ya Roh Kudus. Sebab mulut kami hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mau terus angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Terus kita mau berikan hati kita yang sepenuh-penuhnya dan seutuhnya untuk datang menyembah dan memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, kau dalam hati. Sebab kami tahu kasih Tuhan tiada dua. Dengan segenap hati menyatakan Tiberias. Kau ku kagumi dalam hati, dan sampai kini kami mau tetap akui ya Bapa, sungguh kasih-Mu tiada dua. Sampai kini ku akui kekal sampai selama-lamanya. Kami mau tabiskan ibadah ini ya Roh Kudus, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya bagi satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saya memuji nama Tuhan dengan sukacita, kita mau katakan amin, haleluya.
Kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita di siang hari ini. Boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus di siang hari ini. Haleluya. Angkat suara kita sama-sama umat. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kita semua di dalam rumah Tuhan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Mari umat Tuhan angkat suara. Oh saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihi. Lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Oh, saudaraku dan saudariku,
menyembah kita sama-sama buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus kita sangat baik, amin. Amin. Bahkan kita berkumpul pada siang hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari lebih lagi kita mau mengucap dan melihat kebaikan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan lebih bagi setiap kita. Yang masih semangat memuji nama Tuhan, kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Mari jangan malu-malu buat Tuhan, gerakan badanmu, angkat suaramu. Kita menari, kita bernyanyi buat Tuhan Yesus Kristus. Betapa Tuhan baik bagi setiap kita. Mari bawa pujian ini dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Sama-sama umat Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Boleh lebih dahsyat siang hari ini sama-sama. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kita melihat kebaikan Tuhan siang hari ini. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Naikkan syukurmu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sebab kita ada sampai dengan saat ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Mari umat Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara setiap kita, amin. Masih jemaat Tuhan, angkat tangan kita dua-dua, lambaikan tinggi tanganmu. Syukur bagimu Tuhan. Mari angkat tangan dulu sama-sama. Terima kasihnya Tuhan, terima berkatnya Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi setiap kita. Yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, amin. Allah yang mengasihiku. Sekali lagi sama-sama dengan hati bersyukur, katakan syukur bagimu Tuhan.
kasih tepuk tangan sorak-sorai di atas kepala kita buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi sama-sama lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua bersukacita di siang hari ini, amin. Usah lihat tangan-tangan yang bersukacita karena kebaikan Tuhan. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus siang hari ini. Terpuji nama Tuhan Yesus. Sama-sama umat Tuhan, sebelum kita mau diberkati lebih lagi di siang sore hari yang indah ini, sama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan, tujuan hidup kita harus jelas. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Hari-hari ini begitu cepat berlalu. Apa yang sudah kita capai sampai hari ini? Tidak apa kalau biasa-biasa saja. Tetapi paling tidak juga rohani kita harus bina. Sebagai umat percaya Tuhan Yesus, tujuan hidup kita harus jelas, yaitu tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Dengan apa kita dapat memuliakan Allah? Yaitu dengan perbuatan baik, dengan tubuh kita yang suci dan kudus, dan dengan ucapan kita yang baik pula. Dan dengan demikian kita sudah menggenapi tujuan kita diciptakan Tuhan, sehingga seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Dan tujuan hidup kita yaitu kita berjalan dalam terangnya Tuhan. Hidup dalam terang adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi manusia baru yang tidak diperhamba dosa, dan menjadikan kebenaran sebagai pedoman, serta menjadikan kehendak Allah sebagai tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup kita adalah komitmen total. Seseorang yang berkomitmen adalah orang yang mau melepas semua hal yang menghalanginya untuk berkomitmen dan berpegang teguh hanya pada kebenaran sampai pada akhirnya. Mari kita berkomitmen dengan mengikuti Yesus dengan setia, berkorban, memikul salib, juga melayani orang lain, menyelamatkan orang lain dari ikatan dosa dan kematian kekal. Kali terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video selengkapnya dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari sama-sama umat Tuhan, kita mau terima suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji bagi setiap jemaat Tuhan pada siang sore hari ini. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di siang sore hari ini. Suara gembala edisi Minggu 15 September 2024 dengan tema melatih diri dalam bertekun. Kita masuk di Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka. Diberkati dalam segala usaha, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi dan rumah di sorga. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Selalu naik tidak turun dan punya roh majikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, melatih diri dalam bertekun. Ada 4 hal bagaimana untuk kita melatih diri dalam bertekun. Yang pertama, kita miliki iman yang tidak tergoyahkan. Kolose 1 ayat 23a. Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan, teguh dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan dan terus mencoba. Tidak goyah oleh keadaan yang ada tantangan sampai menemukan jalan keluar untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam bertekun, kita perlu iman serta daya tahan yang tinggi. Ketika kita merasa tidak sanggup melewatinya sendirian, mari minta dukungan doa dan bantuan dari saudara seiman atau orang yang dapat kita percayai. 2, kita harus kuat menghadapi masalah karena ada pengharapan. Roma 5 ayat 3 dan 4. Daya tahan kita akan terlatih ketika kita mengalami masalah, tantangan, cobaan, kesulitan hidup dan penderitaan. Memang ada 2 pilihan, yaitu tetap bertekun atau menyerah. Kalau kita menyerah, maka kita akan frustasi, kecewa, terpuruk, bahkan kehilangan dhamma, harapan dan iman. Jadi baiknya pilihlah untuk tetap bertekun tanpa mengharapkan hasil yang instan. 3,
kita harus mau berusaha untuk meraih keberhasilan. Yakobus 1 ayat 4. Keberhasilan tidak ditentukan sepenuhnya oleh manusia, tetapi karena perkenanan dan kehendak Allah. Dalam Matius 6 ayat 33, juga di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Artinya berhasil itu melibatkan campur tangan Tuhan Yesus. Perlu diingat, berhasil di dunia bersifat sementara, tetapi berhasil yang dari Tuhan Yesus bernilai kekal. Tuhan memberikan keberhasilan supaya digunakan untuk tujuannya Tuhan. 4, kita terus bertahan di dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 13. Kita juga harus bertekun dalam menjalani kehidupan spiritual di dalam Tuhan Yesus. Tuhan ingin agar kita bertahan. Iblis tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apa saja agar kita menyerah dan kehilangan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Teruslah kita melatih diri untuk bertekun dan dengan menjaga fokus kita kepada Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar hidup kami sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus di siang hari ini. Tiba saatnya umat Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk kita diberkati lebih lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita terima pada siang sore hari ini. Kembali umat Tuhan, sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau tundukkan diri kita kembali di hadapan Tuhan Yesus. Tutup matamu, sikapan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan ada bersama dengan setiap kami di tengah-tengah kami di siang hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat sukacita surga yang juga Tuhan Yesus limpahkan bagi setiap kami saat kami datang memuji nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pada siang sore hari ini di tempat ini, bahkan dimanapun kami berada, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan, hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Dan sebentar Tuhan kami mau duduk diam, kami siapkan hati kami, mata, telinga, dan pikiran kami untuk Tuhan Yesus tegur, Tuhan Yesus ingatkan, Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan hibur dan berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang terima kebenaran firman Tuhan, hidup kami gak gini-gini aja Tuhan Yesus, tapi kami percaya ada perubahan yang baru Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup kami. Lewat kebenaran firman Tuhan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati, dan kami percaya kemuliaan, berkat, mujizat Tuhan Yesus pasti Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Yang buka hati kami Tuhan Yesus di siang hari ini untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Dan ini hidup kami Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan hidup kami sepenuhnya, seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Kalau ku hidup, kami hidup bagi nama-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami hidup bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Biar terus mata iman kami memandang-Mu, memandang kemuliaan-Mu, memandang rencana-Mu yang mau Tuhan Yesus nyatakan bahwa setiap kami Tuhan Yesus. Dunia tak bisa dari kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri umat Tuhan sama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
angkat tinggi kedua tangan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Angkat tinggi kedua tanganmu sama-sama umat Tuhan. Bebaskan rohmu, sembah Dia. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Yang siap diberkati firman Tuhan, kasih tepuk tangan di atas kepala. Mari lebih lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lebih meriah lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu saja kami berada sebagaimana kami ada. Oleh karena kemurahan-Mu hari ini Tuhan Yesus kami boleh beribadah. Kami datang kepadamu meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, menyembah Allah yang hidup. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, ada berkat, ada mujizat, ada kekuatan, ada kelegaan, ada damai sejahtera. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Kami imani firman Tuhan membebaskan kami, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil. Kepada yang kekurangan diberi kabar baik, hidupnya limpah berkat, damai, sukacita dari kerajaan sorga. Kami siapkan hati kami, darah Yesus tutup bungkus kami semuanya Tuhan. Setiap jemaat-Mu juga hamba, setiap kata kalimat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kuasa, beri mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tutup bungkus kami dengan kasih kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami Roh Kudus, urapi kami agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur, iman, percaya, semua yang diberkati bersama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada hari ini. Dari mimbar ini kembali kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah. Selamat sore, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita masuk minggu yang baru, ada berkat yang baru. Amin. Minggu yang baru ada kekuatan baru. Sepanjang minggu yang baru ada berkat perlindungan Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah melihat berkat Tuhan Yesus, mengalami kasih sayang Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Rancangan berkat yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang percaya. Bahwa Tuhan mau saudara dan saya sejahtera, ya saudara. Tapi dalam yaitu rencana Tuhan, dalam apa yang Tuhan sudah siapkan di dalam hidup saudara dan saya, tentunya dalam kehidupan kita ada yang namanya tantangan, ada yang namanya persoalan ujian. Dan saya percaya sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan membawa saudara dan saya dalam berkat kebaikan Tuhan. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita menang atas segala tantangan. Saudara dan saya naik kelas. Sama-sama bilang sama saya, naik kelas.
Amin. Ya saudara, saudara dan saya kita dijanjikan Tuhan untuk terus naik, tidak turun, menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Ambil Alkitab saudara, mari sama-sama kita buka Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Kita akan baca bersama-sama, hanya 2 ayat ya saudara. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Saudara yang mau catat firman Tuhan silakan siapkan catatanmu. Yang sudah di sana semua bilang sama-sama, aku pasti diberkati. Amin. Yuk bersama-sama kita baca 1, 2, ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa? Setia. 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Haleluya. Ya saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan. Saudara mungkin pernah mendengar ayat ini, ya sudah pernah dibaca, ya sudah pernah tahu. Ya saya percaya saudara bahwa firman Tuhan tidak pernah kadaluarsa. Amin. Firman Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi. Maka saudara, Alkitab hari ini mengingatkan saudara dan saya, ini adalah ayat perjanjian. Ya saudara, janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan berjanji. Ya, Tuhan berjanji kepada bangsa Ibrani, kepada orang Israel, dan janji Tuhan yang sama kepada saudara dan saya juga. Ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, kita diangkat naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Dalam segala hal, aspek kehidupan kita. Ya saudara, dalam ekonomi, dalam kesehatan, ya dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, keluarga, dalam segala hal. Ketika saudara dan saya setia beribadah kepada Tuhan. Ya, dan firman Tuhan ini ya diberikan kepada bangsa Ibrani, kepada bangsa Israel ketika mereka sedang menghadapi padang gurun. Tuhan berfirman kepada Musa, ya untuk Musa menyampaikan kepada bangsa ini. Kenapa? Karena bangsa ini, ya kalau orang Indonesia bilang, ya saudara, orang-orang ini orang-orang yang agak sulit diatur gitu saudara, agak sulit diurus. Ya saudara, kenapa? Karena Tuhan sudah membebaskan mereka dari keluar dari Mesir. Tuhan sudah menyertai mereka, menuntun melewati yang namanya laut kemustahilan, ya atau laut teberau, ya laut yang tidak mungkin secara akal manusia bisa dilewati. Tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan saya pun percaya, saudara dan saya hari ini kita yang percaya penuh pada Tuhan, tidak ada yang mustahil buat orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan sudah menyertai, memimpin mereka banyak melalui hal-hal yang mustahil, ya. Tapi mereka seringkali, ya saudara, menyimpang atau mendua hati dari hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada Musa untuk disampaikan kepada orang-orang ini, saudara, bahwa kalau engkau ingin hidup, ya pilihlah berkat. Kalau saudara lihat di judul perikopnya di atas ini, Ulangan 28 di Alkitab saudara, itu berkat dan kutuk. Ya, kalau engkau ingin hidup, pilihlah berkat. Karena ada berkat, ada kutuk. Ya, ketika manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, mohon maaf, Alkitab katakan bahwa kutuk yang terjadi. Tapi ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, apapun yang hari ini kau doakan, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Siapa yang percaya doanya hari ini didengar Tuhan, dijawab Tuhan, amin. Ya, dan hari ini saudara kita belajar bahwa hidup itu pilihan. Ya, makanya orang bijak di luar bilang life is a choice. Hidup itu pilihan. Mereka diperhadapkan dengan pilihan. Ya, kalau mau hidup, kalau mau diberkati, mengalami kesejahteraan, kebahagiaan, maka mereka harus setia beribadah pada Tuhan. Ya, setia, benar-benar setia, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, sama seperti waktu mereka berada di Sinai. Kalau saudara ingat, waktu Musa naik ke Gunung Sinai, ya berjumpa dengan Allah, dan mereka menerima apa? 10 perintah Allah. Ya, Musa berpesan untuk mereka berjaga-jaga berdoa. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah berhala. Mereka mengumpulkan harta benda mereka, dan mereka tidak menyembah Allah. Hatinya menyimpang, hatinya tidak menyembah setia kepada Tuhan. Tuhan nggak berkenan. Tuhan, ya mohon maaf saudara, Tuhan murka.
dengan orang-orang yang tidak setia. Ya, tapi apa hubungannya Pak Pendeta? Kita kan tahun 2024. Ya, kita tentunya tidak akan membangun berhala seperti bangsa itu. Ya, saya percaya, saya tahu kalau ada orang Kristen bangun berhala zaman sekarang, pasti langsung masuk TikTok viral, saudara. Iya kan? Zaman sekarang kan dikit-dikit video gitu, saudara ya. Ya, tapi hari ini saudara, ya, apa yang menjadi banyak berhala orang Kristen zaman now 2024, tanpa disadari banyak orang Kristen memberhalakan pekerjaannya. Banyak orang Kristen memberhalakan yaitu ya usahanya, karirnya, ya bahkan apa yang menjadi posisi dalam kehidupannya. Banyak orang Kristen memberhalakan hubungannya dengan sesama yang seharusnya yang saudara dan saya kita junjung tinggi, kita utamakan adalah hubungan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan yang baik, Tuhan yang setia akan memberkati rumah tanggamu, keluargamu, usaha toko daganganmu, pekerjaanmu terus naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor, diberkati apapun yang kau kerjakan, berhasil. Yang percaya bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan. Siang ini saya akan berbicara tentang naik kelas. Semua bilang sama-sama saya, naik kelas. Amin. Naik kelas artinya naik level, upgrade. Ya, Tuhan yang ingin, Tuhan yang kehendaki saudara dan saya kita punya kehidupan yang terus naik. Jadi kepala. Ya, Tuhan mau membuat saudara dan saya sejahtera. Itu sebabnya kita akan belajar hari ini, ya, apa yang diperlukan supaya kita naik kelas dalam kerohanian kita. Ya, karena kehidupan, ya, kekristenan itu dari dalam keluar. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Jadi obat di dalam kehidupan kita adalah hati. Ya saudara, hati yang gembira, hati yang dipenuhi firman Tuhan. Itu obat dari setiap persoalan, tantangan yang kita hadapi. Tuhan mau dari dalam kita melimpah keluar. Ya saudara, itu sebabnya ya hari ini kita belajar, ya saudara, kerohanian kita naik kelas. Ya tentunya sebagaimana seperti anak-anak, ya saudara, dalam sekolah, dalam pendidikan, ini hal yang disukai kalau naik kelas. Ya saudara, kemarin dari minggu lalu sampai hari ini tadi pagi ada banyak anak-anak muda yang maju minta didoakan. Pak, tolong doakan Pak. Ya ada ujian Pak, ya ada UAS Pak, ada UTS Pak, ada UTJK, macam-macam namanya susah-susah. Ya sudah beda sama zaman dulu ya saudara. Ya saudara tahu UTS? Sekarang ini lagi UTS nih anak sekolah. Apa UTS? Ujian tidak serius. Iya ya, ujian tengah semester. Ya sudah. Pak, UTS ada yang ujiannya 2 minggu, ya ada yang cuma seminggu, ya macam-macam gitu saudara. Ada yang panjang, ada yang pendek saudara, ya durasi ujiannya. Tapi yang hari ini kita pelajari saudara, bagaimana kita naik level, naik kelas di dalam kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Sebagaimana anak-anak sekolah dalam pendidikan, kalau mau naik kelas harus taat, harus nurut. Ya saudara, kepada apa? Kepada orang tua dan kepada guru-guru mereka. Saudara dan saya hari ini, ya saudara, firman Tuhan janji kepada saudara dan saya, berkat diberikan, kemuliaan diberikan, kuasa mujizat, kasih Tuhan diberikan kepada orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan pasti selamat. Taat kepada firman Tuhan pasti berhasil. Taat kepada firman Tuhan pasti sembuh, pasti diselamatkan. Katakan amin. Ya, Alkitab sekali lagi tadi sudah dicatat di Ulangan 28 ayat 14. Kalau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak memberikan hati kepada yang lain, ya saudara, bahwa saudara dan saya kita diselamatkan, kita diberkati. Ya saudara, dengan setia, dengan taat kepada Tuhan. Saudara dan saya catat di sini saudara, bahwa ikut Tuhan, saudara dan saya bukan hanya kita punya iman, tapi kita harus taat. Dan kebenarannya bahwa iman itu adalah bentuk dari ketaatan. Ya saudara, bahwa ketika saudara dan saya catat di sini, ya saudara, benar jadi berkat yang baru bagi kita. Untuk kita naik kelas dalam hidup rohani kita, ketaatan mutlak diperlukan. Karena ketaatan menunjukkan iman, ya iman kita kepada Tuhan dan kesediaan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena kehendaknya ingin membuat saudara dan saya sejahtera. Amin. Tuhan tidak pernah mau kita menjadi hancur, kita menjadi, ya saudara, menjadi menderita. Tuhan selalu mau saudara dan saya kita mengalami kebaikan Tuhan. Siapa yang percaya ikut Tuhan hidupnya baik, hidupnya sejahtera. Katakan amin. Tapi Pak, ada masalah, ada tantangan.
kita akan lihat nanti di poin selanjutnya. Masalah tantangan diizinkan terjadi, itu ada maksud Tuhan. Yang terutama saya percaya hari ini, ketika saudara dan saya taat pada firman Tuhan, itu adalah iman kita. Bicara iman, itu gak selalu mempercayai apa yang mustahil, mempercayai apa yang tidak terlihat. Itu memang iman. Yes, tapi dengan taat kepada firman Tuhan, saudara dan saya sedang beriman, sedang percaya bahwa meskipun ya sudah kita tidak mengerti, kita tidak paham, ya sudah seringkali kita pengennya cara kita, seringkali kita pengennya apa yang kita bisa. Ya saudara, bahwa ketika saudara dan saya ikut jalannya Tuhan, ikut firman Tuhan, engkau dan aku, kita tidak akan pernah mengira bahwa sebenarnya saudara dan saya, Tuhan sedang menyelamatkan kita. Dan sampai di ujung jalan sana, saudara dan saya akan tersenyum, mengangkat tangan, memuji Tuhan. Sebab Tuhan menolong kita di hari yang lalu. Karena kasih-Nya, karena kebaikan-Nya. Untuk orang-orang yang taat, saudara dan saya, taat selamat, taat pasti lihat berkat. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Ada seorang hamba Tuhan, ya saudara, hamba Tuhan ini saudara, ya karena sikapnya yang bertobat, ya saudara, karena pertobatannya, karena ketaatannya kepada panggilan Tuhan, ada banyak orang diselamatkan. Ada banyak orang, ya saudara, akhirnya jadi, ya saudara, selamat, jadi lolos, ya saudara, dari hukuman. Ya, kita lihat sama-sama siapa hamba Tuhan ini. Saudara pasti tahu ketika saya bilang ya kita buka satu pasalnya. Ya sama-sama saudara, kita buka Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Oh ternyata hamba Tuhan ini namanya Yunus. Ya jangan tanya saudara, ya marganya apa Pak Pendeta? Saya juga nggak tahu. Ya Yunus marganya apa? Nggak ditulis di Alkitab. Ya Alkitab katakan Yunus 3 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Saya percaya saudara, ya bahwa kalimat kedua kalinya, ya artinya ada kesempatan untuk Yunus. Ada kesempatan juga untuk saudara dan saya. Kalau kita mau taat, kembali bertobat kepada Tuhan. Jangan alergi dalam pertobatan. Jangan alergi untuk bertobat, karena pertobat kan menyelamatkan kita. Kalau kita bertobat, kita sembuh. Kalau kita bertobat, kita diberkati, kita berbahagia, kita pasti berhasil. Siapa yang percaya bertobat selamat? Siapa yang percaya bertobat bahagia? Amin. Ya saudara. Dan hari ini saya mau sampaikan saudara, ini membuktikan bahwa kasih Tuhan begitu besar, begitu luar biasa bagi orang-orang yang mau taat menerima firman-Nya. Ya saudara, ini bukti ya saudara bahwa kalau firman Tuhan datang kembali kepada Yunus, there is a second chance in God, karena ada kesempatan kedua di dalam Kristus. Ya saudara, bagaimana respon saudara dan saya, itulah yang akan menentukan masa depan kita. Jadi hari ini kalau saudara menerima kabar baik ini, mendengar kabar baik ini, saudara mendengar firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Beri hatimu untuk Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan, karena Dia menyiapkan masa depan yang indah. Katakan amin. Ya seringkali kita berpikir, aduh cara saya yang paling benar, aduh pengalaman saya yang paling oke nih Tuhan. Ya saudara, pengalaman kita sama janji Tuhan, sama kasih Tuhan gak ada apa-apanya saudara. Semua skill kita, semua kebisaan, kemampuan kita gak ada apa-apanya sama kuasa Tuhan. Ya saudara, karena di dalam kelemahan manusia, ya orang percaya di sanalah kuasa Tuhan nyata. Amin. Iya saudara. Ayat yang kedua dikatakan apa di sana? Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ayat 3, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Haleluya. Ya jadi kota ini kota yang besar. Ya saudara, kita lihat tadi luasnya itu 3 hari perjalanan. Kota yang besar, kota yang maju, yang modern. Kalau zaman sekarang bisa dibilang kayak Jakarta misalnya, atau kota-kota yang maju lainnya. Nah saudara, sedikit latar belakang tentang Niniwe. Ya kita tahu Yunus, ya ini pelajaran sekolah minggu saudara. Niniwe adalah kota yang maju, ya di mana banyak anak-anak Tuhan tinggal di sana. Banyak anak-anak Tuhan beribadah kepada Tuhan. Ya, bicara Tuhan artinya kita bicara pada Allah yang hidup. Ya, saudara, dan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang
taat beribadah kepada Tuhan. Tapi karena perkembangan zaman, karena kemajuan zaman, karena banyak orang datang ke kota Niniwe, ya, jadi banyak sekali yang namanya perubahan gaya hidup. Mereka mulai hidup menyimpang, mereka mulai hidup meninggalkan ibadah, mereka mulai hidup meninggalkan Tuhan. Ya sudah, di sana ada begitu banyak yang namanya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan Yunus untuk menyerukan suara pertobatan. Ya saudara, Tuhan menyuruh Yunus untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada kota tersebut. Karena Tuhan mau mereka selamat. Tuhan tidak mau mereka binasa. Tuhan gak mau saudara dan saya binasa. Katakan amin. Itu sebabnya Tuhan Yesus beri darahnya yang kudus untuk saudara dan saya, agar saudara dan saya kita punya hidup. Kita tidak binasa. Darah Yesus, darah kehidupan. Darah Yesus, darah kebangkitan. Darah pemulihan. Saudara dan saya, kita sehat, kita sembuh. Saudara dan saya bebas dari penyakit. Yang percaya bilang amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling luar biasa. Buat kasih Tuhan, buat janji Tuhan. Maka saudara, kita tahu ya ini sekolah minggu sekali lagi. Yunus di perut ikan. Ya, jangan tanya lagi, ikannya ikan apa Pak Pendeta? Saya juga nggak tahu. Di Alkitab nggak ditulis ikannya ikan apa. Iya saudara. Yunus di perut ikan. Ya, ketika Yunus bertobat, ya saudara. Sebelum Yunus bertobat, ya Yunus emang udah punya rencana. Ya saudara, bahwa dia tidak mau ke Niniwe. Tuhan mau kirim dia ke tempat yang bermasalah, tapi dia mau dengan caranya sendiri. Dia mau dengan rencananya sendiri. Dia nggak mau ke Niniwe. Mungkin dia mau ke tempatnya yang enak. Mungkin dia mau berlayar ke Roma aja, ya, atau ke tempat lain. Itu sebabnya dia nggak naik ke kapal yang ke Niniwe. Dia pergi ke kapal yang lain. Di atas kapal tersebut ada masalah. Singkat cerita, Yunus dibuang masuk ke perut ikan. Ikan masuk ke mana? Ke perut mana? Ke perut siapa? Perut saya. Ya, kemarin makan ikan mas. Ya, susah makannya, banyak tulangnya. Emang lebih enak makan panggang, saudara. Enggak ada tulangnya. Ya, lancar. Ya, sudah. Makan ikan mas banyak tulang. Ya, sudah. Kita kembali kepada Yunus. Ya. Kalau ngomongin panggang nanti udah semakin enggak jelas. Jam-jam begini lagi nih. Udah makan siang? Oke, puji Tuhan. Ya. Saudara, ya, Yunus keluar sebelum dia keluar, ya, saudara, sebelum keluar dari perut ikan, dia di dalam perut ikan mengalami pertobatan. Dia mengalami kebaikan Tuhan. Dia menyesal dan dia berseru menangis kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengar doa penyesalannya, doa minta tolongnya, doa pertobatannya. Makanya firman Tuhan datang kembali kepada Yunus. Orang yang mau bertobat rendah hati, Tuhan pasti akan selamatkan. Tuhan pasti akan sembuhkan. Diloloskan dari mara bahaya. Amin. Ya. Dan ketika firman itu datang kembali kepada Yunus, dia datang ke Niniwe. Puji Tuhan, raja di kota tersebut, ya, adalah raja yang baik, menyerukan kepada masyarakatnya untuk menggunakan kain kabung. Maksudnya apa? Menyesal, bertobat kembali kepada Tuhan. Mereka datang untuk, ya saudara, mohon ampun kepada Tuhan. Dan Yunus berkata, ya, kalau engkau melakukan ini, Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun. Katakan amin. Tuhan akan menyelamatkan kotamu. Dan benar, kalau saudara baca nanti di rumah, di Yunus pasal 3 ayat terakhir dikatakan, Tuhan tidak jadi menunggang balikan kota ini. Karena respon dari masyarakat ini, dari orang-orang di Niniwe adalah respon yang benar di hadapan Tuhan. Mau taat kepada firman Tuhan, mau bertobat percaya kepada Tuhan, maka terjadi pemulihan. Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, respon yang benar, bertobat taat kepada firman Tuhan, ada pemulihan di keluargamu, ada pemulihan di usaha bisnismu, ada pemulihan di hidup pribadimu. Tuhan memberkati saudara dan saya dengan masa depan yang indah. Bersama dengan Tuhan kita menang atas segala perkara. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Ya, saya kenal seorang bapak namanya Pak Anto. Pak Anto ini saudara punya 2 orang anak. Anaknya yang kedua lahir dalam keadaan yang kurang, ya mohon maaf sebelumnya, kurang baik, ya kurang sehat. Ya, anak baru lahir umur 2 hari 3 hari, ya divonis kelainan, ya saudara, batang otak, ya kelainan gula dan kelainan jantung. Ya umur baru 3 hari, masih baby saudara.
Ya, dan ketika berjumpa di gereja, ya dia mengatakan, "Pak, ya anak saya divonis, Pak. Nggak tahu umurnya bisa panjang atau tidak, bisa lama atau tidak. Dan yang saya tahu, yang kami pelajari, yang saya terima dari pengajaran gereja ini, ya Tuhan Yesus yang mengajar mendiang pendeta Yesaya Pariaji, darah Yesus, darah kehidupan, darah keselamatan, darah kebangkitan. Amin." Ya, sama-sama bilang sama saya, yang saya tahu, yang saya percaya, darah Yesus, darah kehidupan. Amin. Kalau engkau taat memperkataannya dan taat mempercayainya, saudara dan saya, kita akan melihat perkara-perkara ajaib. Amin, saudara. Karena darah Yesus ini untuk saudara dan saya. Dan saya katakan kepada Pak Anto, "Pak, anakmu tidak akan kenapa-kenapa, otaknya akan normal, jantungnya akan sehat, tidak ada kelainan, gulanya normal." 3 hari, saudara. Anak baru lahir. Ya, saudara, tapi vonisnya udah banyak sekali. Ya, selama 1 minggu ke depan, ya sama 1 minggu dirawat, ya seringkali saudara, Pak Anto dan istrinya berdebat. Kenapa? Karena Pak Anto mau memberikan darah Yesus, meneteskan ke dalam mulut anaknya. Tapi anaknya, maaf saudara, bukan anaknya, istrinya maksud saya. Tapi istrinya, ya saudara, melarang suaminya untuk jangan dimasukin di dalam mulut, ya dioleskan saja. Saudara, ya, satu hal yang saudara dan saya kita harus percaya dan kita harus taati, bahwa darah Yesus untuk diminum. Ya, apa yang dioles? Minyak urapan. Kalau saudara dan saya, kita percaya minyak urapan ini ada kuasa, sarana kuasa pemulihan, kesembuhan. Saudara dan saya diurapi minyak, kita mulia, diluputkan dari yang jahat, diloloskan dari segala yang jahat. Katakan amin. Ya saudara, maka dengan iman Pak Anto meneteskan perjamuan darah Yesus seraya berkata, "Anakku sehat, anakku mulia, sembuh. Tuhan beri mujizat, jantung baru, ya saudara, kepala otak yang baru, bahkan juga gulanya normal, sehat sempurna." Dalam beberapa hari kemudian ada kemajuan. Dokter memeriksa, ya saudara, bahwa gulanya normal, jantungnya perlahan-lahan sembuh dan pulih. Dan akhirnya selama berapa minggu kemudian, oleh darah Tuhan Yesus, kepala anak Pak Anto normal, sehat sempurna, tidak jadi dioperasi, bisa pulang ke rumah karena kasih Tuhan, karena kuasa Tuhan. Mereka melihat kebaikan Tuhan, anaknya sembuh. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kalau Pak Anto ditolong Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita harus percaya kalau kita taat pada firman Tuhan, kita juga pasti ditolong Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan. Bagaimana kita naik kelas dalam kerohanian kita. Sebagaimana anak-anak kita, anak-anak sekolah, kalau mau naik kelas, ya saudara, ada ujian, ya ada tantangan. Itu sebabnya teruslah latih karakter rohani kita. Ya saudara, orang-orang yang naik kelas adalah orang-orang yang terus berlatih. Karena latihan itu mengandung janji. Latihan beribadah, latihan di dalam Tuhan itu menguntungkan kita. Sama-sama bilang sama saya, berlatih, berjuang. Amin. Ya, berjuang di dalam apa? Di dalam ibadah. Ya, kenapa? Karena ibadah itu menguntungkan kita. Ibadah itu bukan hanya kebaktian seperti yang kita lakukan ini. Ini baik, ini bagus. Ya saudara, ini sangat penting untuk saudara dan saya, karena ini membangun iman. Amin. Ini membawa saudara dan saya, semakin kita datang beribadah pada Tuhan, semakin kita ingat bahwa hidup kita bukan karena kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Siapa yang percaya hari ini hidupnya karena anugerah dan kebaikan Tuhan? Bilang sama-sama, itu saya. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya bahwa hidup ini karena kemurahan anugerah Tuhan. Itu sebabnya latihlah dirimu beribadah. Ya, latihlah dirimu untuk menyembah Tuhan. Ya, latihlah dirimu untuk dekat dengan firman-Nya. Ya, saudara, karena ternyata ya saudara, yang Tuhan perhatikan adalah ya saudara, bahwa hidup kita, tubuh kita, ya saudara, itu adalah ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang kita jalani ini itu baik. Ya, saudara, tapi ibadah yang sejati, yang sesungguhnya adalah ketika kita memberikan, mempersembahkan hidup kita, tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita lihat Roma 12. Yuk kita baca sama-sama Roma 12 ayat 1. Bersama-sama Tiberias, 2, 3, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang
hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati yang sungguh adalah ketika kita memberikan hati kita, pikiran kita, perkataan kita untuk mempermuliakan Tuhan. Ketika kita mengucapkan kata-kata berkat, ketika kita mengucapkan ucapan syukur, ketika kita menjadi hamba kebenaran, ketika saudara dan saya mengasihi, mengampuni sesama kita, pasangan kita, suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, keluarga, orang tua, anak-anak saling mengasihi, saling mengampuni. Saudara dan saya sedang melatih karakter rohani kita. Kenapa karakter rohani perlu dilatih, perlu terus dipelihara dan dirawat? Karena itu menguntungkan kita. Siapa yang percaya dalam Tuhan hidupnya beruntung dan berhasil. Amin. Ya saudara, Tuhan bilang sama Yosua, ya, renungkanlah firman itu siang dan malam agar perjalananmu beruntung dan berhasil. Ya saudara, dan bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Di 1 Timotius 4 ayat 8, kalau saudara lihat di Alkitab saudara, dikatakan bahwa latihan badani itu baik, ya saudara, tapi latihan yang lebih baik adalah ini latihan yang menguntungkan. Ya saudara, saya sediakan di sini saudara terjemahan yang lain. Di New Living Translation dikatakan, physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Ya saudara, maka saudara dan saya kita hari ini ya kita menerima firman Tuhan. Alkitab katakan bahwa latihan fisik, latihan badani, olahraga, jalan pagi, lari pagi itu bagus. Itu baik untuk kesehatan kita. Tapi much better, ada yang lebih baik ya dari olahraga, dari mengolah tubuh kita adalah latihan untuk kerohanian kita. Latihan beribadah, latihan berdoa, lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur. Itu mengandung benefits. Semua bilang sama-sama benefits. Ya, benefits itu keuntungan. Ya, untungnya di mana Pak Pendeta? Kalau saudara rajin, contoh, kalau saudara rajin baca firman, merenungkan firman Tuhan, memulai hari bersama dengan firman Tuhan, maka semakin lama, semakin hari, semakin lama, saudara dan saya diciptakan segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Dan karaktermu berubah. Ya saudara, pengendalian dirimu akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Karena yang hidup bukan kita, tapi roh Allah yang ada di dalam kita. Yang tadinya suka pemarah, tukang marah-marah, ya sudah di jalan, dilihat orang dikit, apa lu lihat-lihat? Ya namanya orang punya mata lah gimana? Ya kan sudah, kalau nggak lihat ya malah nubruk jadinya. Iya kan saudara, apa lu lihat-lihat? Ya disenggol dikit, om apa? Ngapain lu senggol-senggol? Ya parkir motor, kena dikit motornya, jangan senggol-senggol. Apa lu? Emosi langsung, mau nggak disenggol motornya? Di hutan parkirnya, nggak ada yang nyenggol. Ya namanya juga Bekasi, ya kan? Ya, banyak mobilnya, banyak motornya, penduduknya padat. Namanya juga Jakarta, motornya banyak, mobilnya banyak, orangnya juga banyak. Ya saudara, jadi ya saudara, ketika saudara dan saya kita memberikan waktu, memberikan ruang untuk kita melatih karakter rohani kita, ya saudara dan saya diubahkan menjadi pribadi yang lebih sabar. Amin. Yang lebih lemah lembut. Amin. Coba lihat kanan kirinya, kasih senyum, bilang sabar. Ya, bilang sama yang tadi ngomong, orang sabar subur. Ya. Yang dulunya tadinya dia saudara suka cemas, khawatir, aduh, gitu kan saudara. Aduh gimana? Aduh, nggak ada apa-apa, aduh sendiri. Ya, tapi dekat dengan firman Tuhan, ya banyak berdoa, banyak mengucap syukur, saudara dan saya dijauhkan dari kecemasan, kekhawatiran. Amin. Menjadi pribadi yang lebih lama menjadi pribadi yang percaya, punya iman bahwa Tuhan pasti atur yang indah. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya, kita pasti dipelihara Tuhan, kita pasti disediakan Tuhan. Usahamu, keluargamu, anak-anakmu pasti diberkati Tuhan. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Bahwa setiap masalah yang kita hadapi, ya saudara, itu gak semuanya buruk. Ya saudara, Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, untuk mempromosi saudara dan saya, untuk mengangkat saudara dan saya.
Pastor Joel Osteen mengatakan, when you face difficult times, know that challenges are not sent to destroy you. They are sent to promote you, to increase you, and to strengthen you. Ya, bahwa ketika engkau menghadapi kesulitan, masa-masa susah, ketahuilah bahwa tantangan persoalan yang kita hadapi itu diizinkan Tuhan, bukan untuk menghancurkan kita. Karena Tuhan itu kasih, Allah itu kasih, kasih itu Allah, katakan amin. Dia nggak bisa nggak kasih. Allah setia, amin. Dia nggak bisa nggak setia. Dia selalu kasih, dia selalu setia. Itu sebabnya jangan permainkan kasih sayang Tuhan. Selama saudara dan saya kita masih ada waktu, mari saudara dan saya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara dan saya kita berjuang. Ya saudara, kalau ada orang yang menghina pertobatanmu, nggak apa-apa. Ya saudara, terus maju berjalan bersama dengan Tuhan. Terus latih dirimu untuk datang kepada Tuhan, untuk terus percaya kepada Tuhan. Mereka diizinkan atau tantangan-tantangan itu diizinkan. Ya saudara, untuk apa? Untuk mempromosi saudara dan saya, untuk mengangkat kita, untuk menguatkan hati saudara dan saya. Apa yang kita lakukan? Fokus ke depan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, fokus ke depan. Ya, fokus ke depan dan terus upgrade diri kita. Setiap atlet yang berhasil di bidang cabang olahraganya, yang saya baca sejarahnya, ya biografinya, mereka bisa hebat, bisa berhasil. Ya, entah itu badminton, sepak bola, ya saudara, bola basket, tenis, voli, macam-macam. Ya saudara, setiap atlet-atlet yang hebat tersebut, mereka melatih dirinya, ya saudara, untuk lebih luar biasa daripada yang lain. Dari jam latihannya pun sangat berbeda. Contoh, biasanya kalau latihan jam 7 pagi sampai jam 9, atlet-atlet yang hebat nggak akan datang jam 7, datangnya jam 6 pagi. 1 jam sebelumnya, bahkan ada yang dari 2 jam sebelumnya. Mereka berani bayar harga, mereka melatih tubuh mereka, mereka melatih hidup mereka. Karena saya percaya saudara, bahwa setiap usaha jerilah kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Yang percaya bilang amin. Setiap doa orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia. Amin. Ya saudara, ketika saudara dan saya hari ini terus ya saudara, datang kepada Tuhan, melatih karakter rohanimu, ya bangun pagi, mulai pagi hari bersama dengan Tuhan. Jangan bangun pagi udah langsung ambil handphone. Biasanya orang Indonesia begitu. Bangun-bangun, ambil handphone, ya lihat pertama cek status, yang kedua lihat skor bola, yang ketiga drama Korea yang tadi malam kelewatan udah ketiduran. Ya ceritanya gimana ya? Ya saudara, maka saudara, saya mau bilang ini penelitian. Orang-orang yang bangun tidur langsung ambil HP, biasanya, ya saudara, dalam sepanjang hari itu, ya diliputi yang namanya kecemasan, anxiety, ya saudara, yang namanya kekhawatiran, yang namanya fear of missing out, ya saudara, ketakutan yang berlebihan, ya saudara, kadang-kadang malah kecemasan yang gak beralasan. Kenapa? Karena bangun pagi yang langsung dilihat sosial media. Di sosial media hari-hari ini gak semuanya baik. Di internet hari-hari ini gak semuanya benar. Mulailah dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena ketika saudara dan saya mulai dengan kebenaran firman Tuhan, saya percaya, ya saudara, mau hari apapun itu, mau Senin, Selasa, Rabu kek, ya saudara, mau tanggal berapapun itu, ya saudara, tanggal 10, 11, 12, 13 yang kata orang gak baik, dalam Tuhan, ya saudara, saya percaya semua tanggal itu baik. Amin. Ya saudara, tahukah saudara, ya angka 13 itu dalam bahasa Ibrani artinya kasih, love. Tapi kenapa dibilang gak baik? Karena kuasa jahat, si iblis pingin menggeser kasih dari hidupnya manusia. Iya saudara, kita seringkali banyak manusia, banyak orang, ya saudara, yang ya kadang kita nggak ngerti, ya saudara. Tapi hari ini, ya saudara, mari saudara dan saya latihlah diri kita beribadah kepada Tuhan. Mulai hari bersama dengan Tuhan. Ada sebuah penelitian yang saya percaya, penelitian ini ujungnya, ya saudara, ini sangat-sangat cocok dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebagai anak Tuhan, saudara dan saya harus bangun hidup kita, diri kita di atas dasar firman Tuhan setiap hari. Yang setuju bilang amin. Yes. Ya, saudara, penelitian ini, ya saudara, berbicara tentang otak manusia. Otak manusia itu ada gelombangnya.
Boleh tampilkan gambarnya, saya jelaskan sedikit. Saya baca, ini bukan bidang saya, tapi saya baca dan saya diberkati. Dan saya percaya saudara bahwa kesimpulannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ketika otak manusia itu mau tidur, ya harus tenang dalam keadaan gelombang delta. Ya saudara, ketika tertidur itu masuk dalam alam mimpi namanya gelombang theta. Jadi dari bawah ke atas ya. Lalu ketika ya masuk di alam mimpi lebih dalam lagi, ya saudara mimpi ya ketemu Son Jongki, ya makan martabak, ya saudara, itu masuk alam mimpi ya saudara. Ya jalan-jalan ke Hong Kong gitu saudara. Ya, lalu besok paginya ya ketika manusia bangun, otak manusia itu di dalam gelombang yang namanya gelombang alfa. Gelombang alfa itu belum sadar sepenuhnya. Sadarnya masih setengah-setengah. Ya kalau orang Jakarta bilang saudara, nyawanya belum ngumpul. Nah itu saudara, itu gelombang alfa yang kadang kalau baru bangun tidur ngelamun. Nah itu saudara, ya itu belum sadar sepenuhnya. Yang terakhir namanya gelombang beta. Gelombang beta itu adalah kesadaran penuh ketika manusia bangun di pagi hari. Di dalam otaknya sudah sadar sepenuh-penuhnya. Nah saudara, dari gelombang alfa menuju gelombang beta itu ada durasi 30, kira-kira 30 sampai 60 menit. Ya saudara, di mana menurut para ilmuwan kegiatan yang terbaik yang harus dilakukan manusia ketika bangun pagi hari mulai dari setengah sadar sampai sadar penuh adalah membaca buku. Karena dengan membaca buku melatih ingatan kita. Dengan membaca buku, baca buku baik. Ya saudara, orang bilang di luar buku adalah jendela dunia. Ya saudara, dengan baca buku, ya saudara dan saya kita diperlengkapi. Ya, kita menjadi pandai, kita menjadi pintar. Dan saya percaya bukan jadi kebetulan ya bahwa secara ilmiah dikatakan membaca buku. Yang Tuhan mau saudara dan saya renungkanlah firman itu siang dan malam. Firman Tuhan kita renungkan di pagi hari. Go grab your Bible in the morning. Cari Alkitabmu, baca Alkitabmu, dan percayalah ketika engkau membaca firman Tuhan, keluar perkataan berkat, keluar perkataan iman, hatimu lebih kuat, hatimu lebih bahagia, saudara dan saya lebih damai sejahtera. Sepanjang hari itu engkau dapat mengucap berkat, mengucap syukur, dan saudara dan saya kita dapat melihat kebaikan kemuliaan Tuhan di dalam hidup orang percaya. Tidak ada perkara yang mustahil. Saudara dan saya kita percaya mujizat pasti terjadi. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi terbaik bagi Tuhan. Amin. Itu sebabnya ya saudara, ketika saudara dan saya mulai melatih memperkatakan iman, memperkatakan firman Tuhan yang kita percaya sumbernya dari mana? Dari firman Tuhan, hidupmu akan berubah menjadi lebih luar biasa. Ya saudara, ketika kita memperkatakan berkat, saudara, hidupmu akan mengalami berkat kasih anugerah Tuhan. Karena ingatlah, hidup ya saudara dan mati itu dikuasai oleh lidah. Ya, saya catat di sini. Ya, you can change your world by changing your words. Remember, death and life are in the power of the tongue. Ya saudara, bahwa kita dapat mengubah dunia kita sesederhana dengan mengubah perkataan kita dari sia-sia menjadi perkataan-perkataan yang baik. Perkataan firman Tuhan. Ingatlah, hidup dan mati dikuasai lidah. Ya saudara, kalau hari ini saudara dan saya memperkatakan berkat, percaya ya saudara, apa yang kau tabur dengan iman itu akan kau tuai dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir saudara, bagaimana kita naik kelas dalam kerohanian kita. Saudara dan saya mari kita setiap hari belajar rendah hati. Sama-sama bilang sama saya, belajar rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. 1 Petrus 5 ayat 6. Alkitab katakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Semua bilang sama-sama, pada waktunya. Ya saudara, pada waktunya itu sama dengan Pengkhotbah 3 ayat 11. Semua indah pada waktunya, bukan waktunya saudara, bukan waktunya saya, bukan waktunya kita, tapi waktu yang tepat, waktu yang benar, namanya kairos. Jadi engkau akan ditinggikannya ketika engkau datang rendah hati pada Tuhan, berharap, berseru mengandalkan Tuhan saja. Bukan pekerjaanmu, bukan jabatanmu, bukan koneksimu, bukan pengalamanmu, bukan kemampuanmu. Maka Tuhan yang luar biasa akan mengangkat, meninggikanmu pada waktunya.
pada kairosnya Tuhan. Naiklah secara rohani, saya catat di sini, membutuhkan sikap kerendahan hati, di mana kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Amin. Kalau hari ini saudara ada pekerjaan, ada rumah tangga, ada keluarga, percayalah, banyak orang-orang yang kekurangan, banyak orang mengalami pengurangan. Tapi tadi pagi saya menerima kabar baik. Di tengah-tengah banyak orang mengalami pengurangan. Satu anak muda namanya Angga. Pak, terima kasih. Saya bersyukur, Pak. Walaupun ya beberapa hari yang lalu saya melewati interviewnya sulit, Pak. Ini anak interview sakit perut. Kenapa sakit perut? Karena dia masuk di sebuah perusahaan, salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia, yang interview 5 GM. General Manager ada 5 interview dia. Waktu interview dia sakit perut sudah. Tapi orang tuanya berkata, ya, walaupun salah satu GM berkata, kayaknya kamu kurang di sini, ya kamu kurang ini, kurang itu kan. Di tengah-tengah kelemahan, orang percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Dia berangkat dengan minyak urapan. Percayalah, saudara dan saya, kita dijaga, dilindungi Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang sungguh berharap mengandalkan Tuhan. Dan hari ini dia sudah keterima masuk di tempat pekerjaan yang baru, di mana orang-orang pengurangan, anak-anak Tuhan justru mengalami kasih sukacita, mengalami berkat Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami pembelaan Tuhan. Katakan amin. Karena apa saudara? Nggak ada gunanya kesombongan tinggi hati saudara mendahului kehancuran. Amsal 18:12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan, kemuliaan. Amin. Biarlah hidup saudara dan saya menjadi kesaksian yang indah, bahwa semua yang ada pada kita, semua yang kita alami, semua yang hari ini kita boleh, ya saudara, ada pada saudara dan saya, itu karena Tuhan. Saudara tutup Alkitabnya. Saya diberkati saudara dengan seorang artis yang terkenal, ya di Hollywood, ya di Amerika dia sangat terkenal sebagai raja kuis, rajanya show, ya saudara. Dengan ketenarannya dia tetap menyerukan, memperdengarkan kepada banyak orang bahwa kalau dia berhasil itu semua karena kebaikan Tuhan. Adalah seorang yang namanya Steve Harvey. Ya, Steve Harvey ini saudara, raja kuis. Ya, di Amerika dia sangat terkenal. Setiap kali mulai dari awal karirnya, dia berkata, Tuhan angkat aku. Ketika nanti Tuhan mengangkatku, aku berjanji kepada siapapun yang ada di depanku, kamera manapun yang mengambil gambarku, aku akan berkata bahwa semua yang aku alami karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya saudara, namanya Steve Harvey. Ya ini saudara, saudara familiar ya? Ya saudara, dia kumisan. Kalau yang tidak kumisan, Steve Marcel namanya. Ya. Ya sudah pasti sering lihat ya. Itu tadi ya saudara ya. Mengasih hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya supaya kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Maka Tuhan memberikan rancangan yang indah, masa depan yang indah, yang penuh harapan bagi orang-orang yang percaya. Saudara dan saya naik level, naik kelas. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bersamaku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Dengan imanmu, tiada yang mustahil bagi Dia.
kita boleh siapkan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami ya Bapa. Sempurnakan hidup kami, tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, tubuhmu Yesus, dan darahmu tercurah bagi kami. Sebab tubuh dan darah Tuhan yang menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, tubuhmu Yesus, oh tubuhmu dan darahmu sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang kawan awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami agar kami bersama keluarga sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus.
Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari oleh anugerah-Mu hidup rukun damai, saling mengasihi bersama keluarga, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Berkati mulut kami ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta, agar apapun yang kami doakan di dalam Tuhan berhasil dijawab Tuhan. Berkati tangan kami, diurapi, tidak tercemar, tidak mencuri, agar apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan diberkati, berhasil. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi dan rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak migrain, vertigo, kami tolak kelemahan tubuh oleh darah Yesus. Kami tolak segala virus, kami menang atas virus. Kami tolak DBD, kami tolak COVID oleh darah Yesus. Kami tolak flu Singapura, kami tolak terkapar oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, paru-paru sempurna, ginjal sempurna. Kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Bersama dengan keluarga oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Empedu sehat, pankreas sehat, tidak katarak oleh darah Yesus, tidak keropos tulang, tidak nyeri tulang oleh darah Yesus. Kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh hari ini katakan apa yang hari ini menjadi penyakitmu. Maka dengan iman, percayalah secara pribadi oleh darah Yesus yang mengalir di dalam tubuh jasmani kita, kita sehat sembuh, kita diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita perlukan, kita butuhkan, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berseru, berharap kepada Tuhan. Kembali sama-sama dengan iman, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami dan keluarga percaya yang ada minyak dan anggur di akhir zaman tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar, kami tolak bahaya celaka. Malaikat sorga jaga keluarga kami tolak roh maut, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Darah Yesus tutup bungkus hidup kami bersama keluarga. Kami tolak fitnah atas keluarga dan gereja. Kami tolak jebakan, niat orang jahat dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama jemaat Tuhan yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat kedua belah tangan kita. Sebab tubuh dan darah Tuhan menjadikan Yesus terlebih besar di dalam hidup kita. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. dalamku.
Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Angkat minyak urapan saudara. Bersama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, warga sorga, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami percaya disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi, disayangi Tuhan Yesus. Saudara dan saya kita dijaga malaikat. Kita warga sorga, diberkati, sehat, umur panjang, tegap sentosa. Selama di bumi, saudara dan saya diberkati, kita berhasil dalam kasih sayang perlindungan Tuhan Yesus. Saudara dan saya bersama dengan keluarga, keluargamu, keluargaku, suatu hari pesta di sorga. Berkati ya Tuhan, setiap rumah tangga keluarga, rukun damai setiap hari. Berkat Tuhan Yesus tercurah, berlimpah bagi setiap kami. Anak-anak kami, anak-anak muda yang ujian, yang ulangan berhasil. Nilainya 9-10 yang sudah dipelajari akan keluar semua. Berkati Tuhan, masa depan mereka indah di dalam Tuhan Yesus. Punya roh juara, roh the best, the biggest di bidangnya. Generasi minyak anggur tidak dirusakkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan. Setiap pokok doa umatmu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Tidak gagal, roh penghalang kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak nganggur, tidak miskin, tidak bangkrut. Berkati ya Tuhan, punya rumah tangga bahagia. Mereka yang berseru untuk keturunan, Tuhan beri. Mereka yang berseru untuk yaitu rumah di bumi, Tuhan beri. Rumah di bumi, rumah di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Maka perjalanan pulang umatmu dari gereja Betos menuju ke tempat masing-masing dalam perlindungan Tuhan. Sampai di tempat masing-masing dalam damai sejahtera Tuhan. Besok sepanjang minggu yang baru, kasih Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus tercurah bagi kami setiap hari. Di dalam berkat perlindungan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, setiap hari ada kemurahan Tuhan bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus setiap keluarga jemaatmu yang beribadah pada sore hari ini. Pak Saud dan keluarga diberkati, Pak Tandi dan keluarga diberkati, Pak Ayes dan keluarga diberkati, usahanya maju berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Pak Boy dan keluarga diberkati, Pak Yobel dan keluarga diberkati, Pak Anggoro dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati Pak Andre Bu Alin diberkati, berkati Lina dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan Pak Noldi diberkati, berkati Pak Dr. Benny Octavianus diberkati, maju berhasil dalam nama Yesus jadi pemimpin yang dipilih Tuhan, yang takut Tuhan. Menyerahkan semua yang melayani. Berkati Bapak David Raharja, koordinator tempat ini. Tuhan berkati bersama keluarga. Berkati worship team. Tuhan Yesus memberkati, yaitu Arda, Geril dan semua rekan-rekan diberkati dalam kasih sayang Tuhan. Renaldi dan rekan-rekan diberkati. Tiberias Choir berkati juga. Asyar Greeter, guru sekolah minggu, soundman operator media, petugas perjamuan, petugas kolektan diberkati, disayang Tuhan. Gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, berbahagia bersama keluarga anak cucu mantu. Semua program gereja, acara gereja diberkati Tuhan, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sertai, Tuhan tuntun. Baptisan 4 Oktober, Tuhan beri jiwa-jiwa datang pada Tuhan dalam nama Yesus, diselamatkan menjadi warga sorga. Penyerahan anak 11 Oktober, Tuhan berkati, berhasil dalam penyertaan kebaikan Tuhan. Nyata KKR penyerahan anak di gereja Tiberias Betos, di tempat ini, di gereja Nias, di gereja Alam Sutra. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Akhirnya angkat kedua tanganmu, pulanglah dalam berkat damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati
memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang awan-awan jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Amin. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying an everlasting arms. You never let me go. You will never let me go. You will never let me go. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dan shalom.